Ya, terbukti meskipun usia sudah cukup berusia, tetap pengetahuan komputer, bikin presentasi juga bagus, ya kan? Sebenarnya kami tuh senang banget ikut kayak pelatihan-pelatihan, karena itu memang menurut kami itu sangat bagus. Artinya Tapi kita mengembangkan soft skill itu kan memang harus berkelanjutan gitu ya. Halo iya, semua, kali ini podcast Pendidikan Gentle Gus kedatangan Ibu Yermia dari Kota Pahlawan, Surabaya. Yuk kita simak semua bagaimana perbincangan santai kita. Gentle Gus Podcast Pendidikan, maju terus pendidikan Indonesia. Ya, Bu Yermia ini koordinator bidang kerohanian di SD Gloria Surabaya, benar ya? yang pertama saya guru agama Heeh. kelas 3 sampai kelas 6 di SDK Gloria 1. Kemudian yang kedua menjabat sebagai chaplain. Chaplain itu di BB Boys Brigade, itu yang chaplain kami di cabang 4 Surabaya. Kemudian koordinator kerohanian. SD Gloria di Surabaya ada berapa ya? Ada 3. Saya yang SD 1. Di wilayah daerah mana ya? Jalan Pacar. Oh, Jalan Pacar ya. Ya. Saya asli Malang memang, cuman kuliah di Surabaya, terus sempat kerja juga di Surabaya cukup lama. Jadi daerah Surabaya saya lumayan hafal lah, kecuali yang baru-baru ya, kayak Citraland, kemudian yang di mana, yang dekatnya Mulyosari, yang perumahan baru Kenjeran tuh saya kurang ngerti kalau itu. Soalnya kan saya sudah pindah Jakarta dulu. Oh gitu ya. Sekarang di Malang ya? Sekarang kembali ke Malang sudah 16 tahun ya, sudah di Malang terus sekarang. Jadi kalau jalan-jalan di Surabaya masih hafal lah saya. Hafal ya? Ya, karena kuliah kerja di situ 10 tahun. Wah, lama. Iya. Kayak Surabaya ini. Iya. Kemudian kalau ini kita Gentle Gus memang lagi mengadakan podcast pendidikan ini sebenarnya nggak ada topik khusus gitu. Kita cuma ingin tahu permasalahan pendidikan apa yang dihadapi oleh masing-masing wilayah, masing-masing guru, masing-masing sekolah ya. Kita sudah 4 kali podcast. Yang pertama dengan guru di Malang sendiri, yang kedua dengan kepala sekolah TK di Jakarta, kemudian yang ketiga koordinator kerohanian di Genteng, Banyuwangi, kemudian yang keempat barusan ini dengan guru di sekolah keperawatan di Sintang, Kalimantan Barat. Dan masing-masing wilayah punya keunikan dan masalah yang khusus ya. Iya, betul. Kalau di Jakarta kan infrastrukturnya itu sudah istilahnya mantap banget lah kalau Jakarta ya. Kemudian guru-gurunya juga istilahnya qualification-nya itu betul-betul mumpuni kalau saya ngomong. Iya, betul. Jadi masalah yang dihadapi tiap daerah beda-beda. Beda-beda, betul. Makanya di kesempatan ini mungkin kita bincang-bincang santai aja ya Bu Yermia. Iya. Kalau di Surabaya, khususnya di SD Gloria di tempat Bu Yermia itu gimana gitu? Kalau boleh diceritakan sedikit. Gitu ya. Ya, kalau di SDK Gloria 1, jadi kita tuh ada Gloria 1, 2, dan 3. Jadi di Gloria 1 ini memang kan sekolah pertama Gloria. Setelah itu berkembang ke Gloria 2 dan Gloria 3. Nah, kalau untuk siswa-siswinya kan kebanyakan sih menengah ke atas sih siswa-siswinya memang di tempat kita. Kalau untuk yang lainnya sih berjalan lancar sih menurut saya. Cuma memang untuk
yang perlu mendapat perhatian itu dalam hal kerohanian dan penginjilan. Menurut saya itu penting sekali mendapat perhatian karena dengan pengembangan kerohanian, penginjilan dan kerohanian itu nanti justru akan mengarahkan anak-anak itu memiliki spiritualitas dan karakter yang baik. Gitu. Kalau SD Gloria 2 daerah mana ya? Yang tadi 1 kan di Pacar ya, Jalan Pacar ya? Ya, di Jalan Pacar. Yang SDK Gloria 2 itu di Kupang. Di Kupang. Yang Gloria 3 di Pakuwon. Oh, di perumahan baru ya? Yang di Ya, Kenjeran yang ya? Kenjeran. Ya, itu yang saya kurang mengerti. Kalau yang di Kupang saya tahu lah kira-kiranya yang Kupang ya. Ya, jadi mungkin kalau menurut Bu Yermia pembangunan spiritualitas untuk anak ya, khususnya ini kan ceritaan anak SD ya. Iya, betul. Kalau di tempat Bu Yermia mengajar itu kira-kira ini ya, anak-anaknya mengikuti pelajaran kerohaniannya dengan gimana? Dengan sukacita atau gimana? Atau menurut Bu Yermia ada yang perlu ditambah, diperbaiki untuk pengajarannya? Kalau sukacita, nah ini kita kan mesti harus survei ya kalau sukacita ya. Cuma memang karena ini sebuah kewajiban, seperti misalnya ada renungan pagi itu kan wajib. Ya. Kemudian ada ibadah itu kan wajib. Dan kemudian ini saya ada program baru penginjilan. Jadi saya tuh memanggil siswa kelas 4, 5, 6 setiap hari itu pasti saya panggil paling enggak 3-4 siswa. Saya ajak bicara. Kalau untuk yang wajib-wajib ini seperti renungan pagi, ibadah siswa itu ya kita mesti motivasi sih. Contohnya misalnya kalau renungan pagi, siswa harus mendengar dengan baik. Mereka diminta mencatat gitu. Mencatat. Kemudian nanti setiap hari Jumat itu ada refleksi. Apa yang kamu sudah pelajari dari renungan hari Selasa, Rabu, dan Kamis gitu. Karena hari Seninnya itu kita doa syafaat. Jadi khusus untuk doa syafaat gitu. Nah, kalau hari Rabu itu kita mesti ingatkan mereka itu kalau misalnya mau ibadah di sound itu kita ingatin. Jangan lupa membawa Alkitab, memberi persembahan, sikap dalam beribadah bagaimana. Nah, itu memang kita harus ingatkan siswa. Kalau untuk antusias, pasti mereka antusias karena mereka kan diajak untuk memuji Tuhan. Mendengar cerita firman Tuhan itu kan dari hamba-hamba Tuhan dan juga guru-guru yang saya pilih, yang saya jadwal yang memang qualified di sana dan mereka menyampaikan itu dengan kreatif gitu. Iya. Kemudian siswa juga kan setiap kelas itu ada jadwal mereka untuk untuk pelayanan memuji Tuhan. Lalu kemudian ada singers dan lain sebagainya. Mereka semuanya antusias gitu. Ya, ini menarik ini ya. Penyampaian dengan kreatif itu mungkin boleh diceritakan sedikit Bu Yermia, kreatifnya gimana guru-gurunya? Kreatifnya tuh kadang ada guru itu yang dengan drama ketika menyampaikan firman Tuhan, ada yang dengan mapet itu boneka ya. Boneka. Lalu ada juga yang menyampaikan dengan menyampaikan PowerPoint, tapi PowerPoint itu kreatif. Dan juga saya sendiri secara pribadi saya yang menjadwal siswa menjadwal guru untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi saya sendiri kadang belajar dari mereka. Mereka kreatif kalau membuat PowerPoint dan lain sebagainya. Sangat bagus. Guru-gurunya usia berapa rata-rata? Ada yang kita ini 50-50 ya, ada yang masih muda banget gitu ya, masih usia 22 tahun ke atas. Ya. Tapi ada juga yang sudah berusia ini mau pensiun ada. Tahun ini kalau nggak salah mau pensiun. Berarti yang buat PowerPoint kreatif mungkin yang muda-muda ya? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Guru-guru yang masih sudah usia-usia tuh juga bagus loh. Ada satu guru saya tuh dia kalau cerita Alkitab tuh bagus banget pakai PowerPoint itu. Dan usianya itu enggak usia muda, sudah mau memasukin masa-masa pensiun sekitar 5 tahun lagi. Ya ini mungkin yang jadi perhatian saya ketika berdiskusi bincang santai dengan guru
kepala sekolah TK yang di Jakarta, kemudian dengan yang di Genteng. Oh, Perbedaannya di situ, Bu Yermia. Yang di Jakarta, Surabaya kan kota terbesar kedua ya setelah Jakarta ya. Pasti kemampuan gurunya saya pikir juga mumpuni, dan ternyata benar. Bahkan yang usianya menurut Bu Yermia mendekati pensiun aja juga bisa PowerPoint, membuat PowerPoint presentasi dengan bagus. Iya. Ya kan, ini menunjukkan bahwa ya gurunya kualitasnya di Surabaya dengan Jakarta ya mirip-mirip ya. Iya, betul. Sementara mungkin kalau yang di daerah permasalahannya kualitas guru, prasarana, sarana, karena mungkin seperti di Sintang itu mereka mengatakan barusan sempat berhenti kegiatan sekolah 3 minggu karena banjir. Dan kemarin saya lihat di televisi 3 hari yang lalu banjir lagi. Banjir lagi ya. Iya. Makanya kan tiap daerah beda-beda lah masalahnya. Beda-beda. Kalau di Surabaya saya yakin ya kemampuan gurunya ya mumpuni lah. Mumpuni, betul. Ya terbukti meskipun usia sudah cukup berusia, tetap pengetahuan komputer, bikin presentasi juga bagus ya kan? Bagus. Dan saya justru banyak belajar itu dari guru-guru yang sudah senior. Jadi memang unik di yang sekolah kami ini, keunikannya banyak guru senior, tapi banyak yang masih baru masuk. Kalau saya ini kan tengah-tengah. Jadi di antara yang senior sama yang junior gitu. Nah, ketika saya awal masuk itu memang saya banyak belajar dari senior-senior kami di sekolah SDK Gloria 1. Mereka ini guru-guru yang ini, apa ya, telaten membimbing kami. Gitu. Membimbing juniornya juga ya? Iya, jadi misalnya saya tanya apapun juga, mereka tuh nggak pelit ilmu. Gitu. Jadi misalnya, ini kayak gimana, caranya ngajar gini bagaimana. Jadi kadang kalau saya masuk kelas, kebetulan saya juga kan mengajar kelas 4 sampai kelas 3 sampai kelas 6. Terkadang saya ketika mengalami banyak pergumulan dengan seorang siswa atau gimana, saya mesti tanya ke guru-guru yang senior ini. Mereka mesti lebih menurut saya lebih apa ya, lebih kreatif ketika mereka itu mendekati siswa, cara mereka berkomunikasi dengan siswa itu. Yang senior. Kalau boleh tahu Bu Yermia sudah berapa tahun di SD Gloria? Di SD Gloria ini kalau nggak salah ya, saya 98. Berarti berapa ya? 24 tahun ya. Oh, bukan 98 ya, 2008. Maaf. Oh, 2008. 14 tahun ya. Iya, 14 tahun saya. Iya, lama juga 14 tahun. Ya, lama. Berarti yang senior mungkin ya mulai 98 itu ya, 2000-an awal gitu ya. Ya, mungkin sudah ada yang 23, 24 tahun ada. Iya. Ya, berarti mulai 98 kalau 24 tahun. Iya, ada yang 24 tahun. Mungkin guru seniornya seusia saya lah ya. Mirip ini. Usia Bapak Andi berapa sekarang? Saya lulus juga tahun 98. Maaf, 97 saya lulus. 97 ya? Iya, jadi mungkin usianya juga sama lah, sama guru-guru seniornya. Saya sih melihat ketika saya ini bincang-bincang sedikit dulu waktu kuliah ya, nggak apa-apa ya. Iya. Dulu zaman kita kuliah itu tahun 92 sampai 97 itu masa-masa perkenalan komputer di kampus. Nah, ya betul. Jadi angkatan saya itu yang pertama ada komputer di UKM kampus. Ya meskipun komputer jadul ya, printernya juga printer dot matrix, tapi itu kan istilahnya kita mulai diperkenalkan bahwa ini loh membuat semua tugas, semua laporan itu pakai komputer. Betul. Ya kan, jadi mungkin ya angkatan guru yang mungkin seusia saya itu ya mulai kenal komputer. Angkatan 91, 92, 93 sampai 94 itu mulai kenal komputer. Karena dihabiskan ya. Angkatan di atas saya enggak loh, Bu. Iya, masih nulis itu. Tulis tangan. Jadi ketika bikin laporan tulis tangan, skripsi juga tulis tangan. Angkatan saya, angkatan 91 itu mulai harus pakai komputer untuk mengetik tugas. Jadi mungkin itu yang membuat
angkatan saya ya, itu mulai terbiasa harus entah itu menyiapkan laporan atau mengetik presentasi itu harus pakai komputer. Saya juga sampai sekarang terbawa kebiasaan dulu ya. Excel, Word, PowerPoint itu bisa, tapi yang lain nggak bisa, Bu. Yang aneh-aneh nggak bisa saya. Cuman bisa Microsoft Office bisa. Jadi mungkin guru-guru yang di bawah saya, yang angkatan di bawah yang mungkin 10 tahun di bawah saya itu kan pasti lebih mahir. Karena kan mereka juga bukan hanya diajari MS Office saja ya. Dan itu pasti terbawa sampai ketika mereka jadi pengajar. Iya, betul. Iya, itu intermezzo sedikit. Kita kembali ke topik ya. Berarti kalau di SD Gloria sarana prasarana oke. Pelajar juga oke ya. Sekarang interaksi antara pelajar dengan guru-guru juga baik ya. Nggak ada. Baik. Jadi memang kita karena kan kita juga akan mengikuti HSI. Ya. Kita kan ada program guru harus ikut seminar-seminar, pelatihan itu banyak sekali kalau di Gloria. Jadi kita kan dijadwal semua dan kita memang harus kalau di sekolah kami itu memang guru harus upgrade. Entah usiamu yang berapa, kamu harus upgrade diri dan harus terus belajar seumur hidup belajarnya. Jadi memang kita terus dilatih, diingatkan melalui renungan-renungan juga. Untuk kita ini bagaimana cara mendekati siswa, bagaimana kita untuk kita ini interaksi dengan siswa, itu kita diajarin psikologinya bagaimana. Pelatihannya dilakukan internal atau eksternal? Ada internal, ada yang eksternal. Kalau internal itu biasanya itu bisa dari guru ke guru. Jadi misalnya ada satu guru ini dia diminta untuk ikut eksternal, kemudian dia harus bawa ilmunya itu. Jadi ilmunya tidak boleh disimpan. Ilmunya ini dibawa. Jadi kita sharingkan, karena kan kita setiap hari itu kita ada renungan siang untuk guru. Kalau hari Senin itu saya jadwalkan untuk hanya doa syafaat kalau hari Senin. Nah hari lainnya itu sampai Jumat itu kita renungan, dan itu bebas, boleh renungan firman Tuhan, sharing pribadi, tetapi juga boleh kalau untuk menyampaikan seminar-seminar yang mereka dapatkan, membaca buku juga boleh. Jadi kita boleh sharing di sana untuk saling memberi masukan dan juga pengembangan diri. Ya, bagus sekali ya. Kalau yang eksternal biasanya dari lembaga atau? Iya, kalau dari eksternal ini dari HSI, mungkin pernah dengar ya HSI ini ya. Itu lembaga khusus untuk Gloria atau lembaga independen? Untuk semua. Jadi ini bukan punya Gloria, dia independen sendiri. Ya. Dia yang melakukan pelatihan, bisa guru-guru dari sekolah yang lain. Itu seperti sebuah syarat saya lupa, ujian kompetensinya sekolah kami, maka salah satunya itu harus ikut, guru-gurunya harus ikut HSI. Aksi ya namanya, HSI. Nah, kita wajib ikut HSI. Singkatannya apa ya, Bu ya? Aduh, saya kok lupa ya. Saya mesti lihat itu. Jadi kita ada, seperti saya kan sudah dapat sertifikat HSI itu sampai saya berapa tahun ya? 8 tahun baru dapat. Karena saya banyak bolongnya. Saya banyak bolongnya, akhirnya 8 tahun baru saya wisuda HSI itu. Tetapi sertifikatnya itu akan ada masa berlakunya. Saya sampai 2025, berarti saya harus perbarui lagi sertifikat saya. Perbarui lagi maksudnya ujian lagi atau gimana? Ikutin lagi, ada modul-modul yang kita harus ikutin. Oh, ikutin lagi ya. Jadi kayak ikut pelatihan lagi gitu ya? Iya, ikut pelatihan lagi. Nanti saya Oktober ini ikut lagi saya. Kira-kira berapa lama gitu ya pelatihannya ya? Kan harus ngajar juga kan sebagai guru ya? Ya, itu kadang biasanya itu 2 hari. Biasanya bisa jam 4 sore sampai jam 9 malam. Oh. Tapi itu yang jadi problem kita itu seperti itu. Tetapi ada juga yang kita jam
2 siang sampai jam 7 malam. Weekend mungkin Gitu. ya. Weekend. Nah ini kebetulan yang ini kebetulan hari Sabtu. Biasanya itu kita di hari kerja itu sampai malam-malam, itu sampai kalau udah malam tuh ya agak takut juga. Kadang kan kita itu bisa di kantor HSI-nya untuk seminar, tetapi kadang di Pakuwon, yang Gloria Pakuwon atau Gloria Kupang. Nah itu kalau udah malam-malam, ibu-ibu ini yang kasihan tuh. Pada ngomong ya takut, itu kan malam ya, pulang malam-malam. Iya benar. Jadi kalau di SD Gloria pulang sekolah jam berapa ya? Siswanya itu sekarang karena masih baru selesai COVID ya, jam 12:30, jam 2 kurang 15. Ada yang jam kelas besar itu jam 2 kurang 15. Ya, jadi sekitar jam 2 ya. Jam 2. Ya, jam 2. Gurunya jam 3:30. 4. Ya. Ya makanya kalau ikut pelatihan nggak hari Sabtu pasti sampai malam ya. Malam. Jadi itu memang sebuah pergumulan kami guru-guru. Jadi sebenarnya kami itu senang banget ikut kayak pelatihan. Karena itu memang menurut kami itu sangat bagus. Tapi kalau terlalu banyak yang harus diikuti itu kita bisa jenuh, nanti akhirnya dampaknya itu ketika kita mengajar siswa itu. Ya, bukan hanya jenuh, mungkin capek juga. Jenuh dan capek. Belum lagi kan tuntutannya kita harus memperhatikan siswa dan mengajar harus kreatif. Iya, betul. Kita juga diobservasi, kepala sekolahnya juga datang, observasi dan lain sebagainya, koordinator juga. Jadi tuntutan itu memang cukup berat. SD Gloria sudah pakai kurikulum Merdeka tahun ini? Belum? Belum, kita masih pakai kurikulum 2013. K13 ya? K13, ya itu masih. Iya, oke. Soalnya di Malang sendiri sudah ada beberapa yang mulai pakai kurikulum Merdeka. Iya. Oke. Jadi kalau menurut Bu Yermia ya, selain pelatihan, saya sangat tertarik kalau guru itu selalu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan baik internal maupun eksternal. Itu saya sangat tertarik karena kan ya itu tadi namanya guru pengajar itu sebenarnya yang penting kan soft skill ya. Iya betul. Soft skill-nya kalau nggak pernah di-upgrade ya pasti ketinggalan, apalagi kan perkembangan zaman kan sudah seperti ini. Ya, betul. Kita nggak ngikuti setengah tahun aja rasanya udah ketinggalan banget zaman sekarang ya, zaman now. Iya, betul. Kalau menurut Bu Yermia selain pelatihan eksternal ya, guru-gurunya mengupgrade diri sendiri juga nggak? Ikut pelatihan sendiri gitu? Banyak guru-guru yang ikut sendiri gitu. Mereka seperti ada yang ikut seperti les bahasa Inggris, ada yang Mandarin. Lalu seperti saya nih kan saya sekarang ngambil S2 pendidikan. Oh, ngambil S2 ya? Ya, jadi memang saya di Solo, tapi online. Oh, online ya. Ya. Soalnya kalau nggak online di luar kota ya ribet ya. Jadi memang kalau dari sekolah sendiri tidak ada tuntutan sih sebenarnya guru harus S2 itu tidak ada. Tapi dari kita kerinduan hati kita sendiri. Seperti saya kan nggak tahu kok. Seperti Tuhan itu tuntun gitu. Saya doakan, saya harus kuliah lagi apa enggak itu. Akhirnya saya ambil. Walaupun cukup berat menurut saya. Karena kan sudah berjalan berapa tahun Bu kuliah S2-nya? Ini tinggal tesis. Oh, tinggal tesis. Ya, semoga lancar ya, Bu ya. Iya, doakan aja. Nggak terasa S2 itu berapa? 3 tahun ya? 3,5 atau 3 tahun? Paling lambat itu 3 tahun harus selesai. Harus selesai ya 3 tahun ya? Iya. S2-nya apa tadi ngambilnya? Pendidikan juga? Saya pendidikan, iya pendidikan. Iya, mantap lah, sesuai. Semoga nanti lancar tesisnya Bu Yermia. Iya, amin. Terima kasih banyak. Saya merasakan sendiri dulu kalau sudah sidang itu rasanya gimana itu ya. Iya, betul. Tapi nanti sidangnya online atau gimana? Nah, ini belum tahu. Kemungkinan saya harus datang ke Solo.
Iya, karena kalau sidang online ya mungkin dosen-dosen pengujinya juga kerepotan ya. Iya, sebenarnya sih enggak apa-apa, kayak kemarin itu kan kita sidang judul itu online. Oh, sidang judulnya online ya? Online, heeh. Bisa sih, mereka punya layar lebar gitu, jadi memang sudah apa ya, sudah canggih banget gitu. Jadi enggak masalah sih sebenarnya. Cuman kan rasanya kalau mungkin perlu sesekali kita ke kampus itu perlu. Jangan sampai enggak tahu sama sekali kampusnya di mana. Sampai lulus nggak ngerti ya kampusnya. Nah, itu sampai lulus nggak ngerti itu bahaya itu. Iya, iya, menarik sekali ya. Saya sih tertariknya kita mengembangkan soft skill itu kan memang harus berkelanjutan gitu ya. Iya, betul, heeh. Kalau untuk murid-muridnya sendiri ya, ini kan kelas 3, 4, 5, 6 itu kan mungkin lagi nakal-nakalnya anak-anak nih ya. Betul, betul. Ya, mungkin ada tips-tips khusus dari Ibu Yermia untuk menangani anak-anak usia 8 sampai 12 tahun itu gimana sih? Kalau yang Bisa pertama sih dibagikan. yang pertama mungkin ini yang paling penting sih menurut saya yang seringkali kita lupa gitu ya. Mendoakan siswa itu penting. Ya. Jadi saya memang tiap malam itu pasti saya doakan. Ketika doa itu pasti saya selipkan 2-3 nama untuk saya doakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang mengadakan pendekatan dengan siswa. Jadi karena saya kan ngajarnya kelas 3, 4, 5, 6, ini kan banyak ya. Belum lagi saya ngopeni kerohanian ini kan juga berat. Jadi saya biasanya tuh harus kenal siswa dulu. Jadi saya absen. Setiap kali masuk tuh mesti saya absen. Setelah absen saya lihat wajahnya. Nah, seperti itu. Lalu nanti saya ajak ngobrol. Kalau misalnya makan siang, biasanya makan itu saya bawa ke meja makannya, mejanya guru, makan sama mereka. Nah, dari sana kita bisa kenal. Biasanya kalau pertama masuk itu sebulan 2 bulan untuk kelas yang berat itu kelas 2 ke kelas 3 karena kan saya tidak mengajar kelas 2. Nah, itu enggak terlalu kenal kan dengan anak-anaknya. Jadi itu banyak pengenalan itu dengan ajak ketika makan bersama, istirahat ngobrol. Kemudian saya juga banyak komunikasi dengan wali kelas. Nah, biasanya di kelas itu seperti kelas 3 yang ini kan ada satu siswa itu yang memang dia punya kebutuhan khusus. Jadi beda sendiri itu. Nah, itu saya banyak komunikasi dengan guru kelas. Kemudian banyak ajak dia interaksi. Itu memang agak berat. Untuk kelas 3 ini kan jumlah muridnya 24 siswa. Dan siswanya aktif-aktif semua. Seperti itu. Saya biasanya banyak mengajak anak itu untuk apa ya? Untuk bicara. Misalnya ada anak yang bicara kotor, saya enggak langsung marah. Gimana gitu enggak, misalnya saya panggil. Kamu tadi kok ngomong seperti ini? Nanti ternyata kita baru tahu, oh ternyata karena papa mamanya suka bicara yang seperti ini gitu. Atau aku dengar dari sopir. Atau dia kadang-kadang aku enggak ngerti artinya apa, enggak ngerti dia. Cuman dia dengar dari sopirnya dia enggak ngerti apa artinya. Tapi kata-kata itu lucu. Nah, seperti itu. Iya. Kejadian seperti sering lah ya, anak-anak nggak mengerti apa yang diucapkan, ya pokoknya asal ngomong gitu ya. Ya, betul. Kalau boleh tahu angkatan kelas 3 tadi 24 anak ya? 24 siswa. Itu dibagi berapa kelas? Satu kelas. Satu kelas. Gurunya berapa? 2? Gurunya 1, kalau untuk agama 1. Enggak, maksudnya guru kelas untuk Guru kelas itu 1, tetapi ada guru dari apa istilahnya guru kelas dan guru dinas, tapi yang menangani 1 guru wali kelasnya. 24 siswa. Ya, 24 siswa. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Soalnya kan ini cerita perbandingan dengan masa kecil saya ya, meskipun bedanya jaraknya mungkin jauh ya. Dulu memang angkatan saya ketika SD, satu kelas tuh sempat 36 anak. Satu kelas. Dan ada 3 kelas. Berarti satu angkatan sekitar 100. Satu angkatan itu sekitar 100 siswa. Tapi dulu kan anaknya takut-takut gitu ya.
Kalau dengan guru ya, beda dengan anak zaman now gitu ya. Anak angkatan saya kan takut-takut gitu, disuruh apa ya nurut gitu. Makanya kan saya itu kalau satu kelas 24 dan bisa berjalan, saya pikir bagus sekali itu ya. Iya, bagus. Karena kan kalau sekarang anak-anak kan aktif bertanya, kemudian entah itu aktif ada yang aktif jalan-jalan nggak di kelas ya? Aktif, jalan-jalan ada. Jadi khususnya menurut saya anak-anak sekarang, apalagi setelah pandemi ya, kan mereka biasa sendirian di rumah. Iya, betul. Jadi ketika masuk sekolah tuh kayak kita juga kayak aneh-aneh aja nih anak-anak. Pokoknya berubah gitu loh. Karena kan 2 tahun kita biasa pandemi, di Zoom, tiba-tiba ketemu mereka tuh kagetnya luar biasa kita. Jadi adaptasi lagi. Jadi kita lagi ngomong, mereka ada yang ngomong, ada yang jualan jana, waduh. Jadi itu memang butuh apa ya? Butuh dari diri kita tuh apa ya? Seperti sebuah kekuatan dari dalam. Hikmat bijaksana itu perlu. Iya, betul. Karena kalau enggak itu bahaya, kita bisa marah-marah. Iya, betul. Bisa darah tinggi ya tiap hari ya. Tinggi tiap hari, karena kan kita sendiri sebagai guru juga kan punya pergumulannya sendiri. Kemudian belum lagi tanggung jawab kita, seperti saya kan punya tanggung jawab di kerohanian. Juga mikirin apa KTB-nya guru, KTB-nya siswa dan lain sebagainya. Laporan-laporan ke yayasan kan banyak itu. Jadi banyak sekali. Jadi ketika masuk kelas itu memang perlu apa ya? Perlu hati yang betul-betul siap. Kalau nggak siap itu bisa kacau. Kadang kita itu sering melupakan tugas-tugas sampingan itu juga banyak ya, buat laporan ya kan. Tugas-tugasnya itu banyak. Mengkoreksi ulangan harian atau ujian semester atau apa. Nah, itu banyak banget. Jadi memang perlu bijaksana ngatur waktu juga. Iya, betul. Jadi biasanya saya biasanya diajarin guru-guru senior itu. Kalau kamu ngerjain ulangan, buat analisisnya tuh sekaligus analisis sekaligus ngoreksi. Jadi saya baru tahu caranya cepat. Pakai program Excel itu. Jadi kan langsung dihitung gitu. Oh, gini caranya. Iya. Kalau pakai komputer Excel cepat ya kan. Karena kan tinggal masukkan nilai, kemudian disambungkan dengan rumusnya, nanti bisa keluar sendiri. Iya. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita malam ini ya Bu Yermia. Iya, makasih. Karena dengan saya berkesempatan bincang-bincang dengan banyak guru dari berbagai daerah yang berbeda, ternyata tiap daerah punya keunggulan sendiri, juga punya masalah sendiri yang sebenarnya nggak bisa disamakan lah. Tiap daerah beda-beda ya. Tapi saya sangat berterima kasih sekali Bu Yermia menyempatkan waktu ya, malam ini ya. Saya tahu sih Bu Yermia sibuk ya, karena itu saya dengar bisa meluangkan waktu lah. Saya sangat-sangat senang. Terima kasih banyak ya Bu Yermia ya. Terima kasih banyak Ibu Yermia. Ya. Sampai jumpa mungkin di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih telah menyaksikan podcast Gentle Goose. Jangan lupa like, share, dan subscribe.